luas sekali. Di mana kebunnya ini ada pohon-pohonan yang pohon-pohonnya ini lebat sekali. Buahnya banyak dan manis-manis. Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman, setiap jalan di kebun itu semua orang mesti terpukau, mesti terpesona dengan buah-buahan yang ada di kebun itu. Orang-orang semuanya komentar, wah, buahnya banyak sekali. Tahu nggak teman-teman? Rasanya manis. Iya, aku pernah merasakan buah ini. Waktu panen, aku diundang masuk ke kebunnya. Ternyata teman-teman, setiap kali panen si pemilik kebun ini punya kebiasaan yaitu berbagi kepada tetangga-tetangga sekitar, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu. Makanya kenapa Allah memberikan keberkahan rezekinya. Makanya kenapa pohonnya itu lebat sekali buahnya. Coba teman-teman, siapa yang membuat pohon itu tumbuh? Siapa yang membuat pohon itu banyak buahnya? Allah. Tak heran makanya kenapa si pemilik kebun ini semakin tahun, semakin hari, semakin bulan semakin kaya, karena ternyata suka berbagi. Suatu ketika si pemilik kebun ini mengundang anak-anaknya. Anak-anak si pemilik kebun ini ada 3, laki-laki semuanya dipanggil. Wahai anakku, kemarilah. Wah, kita dipanggil sama ayah. Ayo cepat kita menghadap kepada ayah. Tunggu aku. Ya, tunggu aku. Teman-teman, akhirnya mereka semua menghadap kepada ayahnya. Ayah, ada apa ayah mengundang kami semuanya? Begini, besok kita akan panen. Wah, asik dong. Berarti kalau kita besok panen, kita ke sana. Mau ke sini nemenin kawan cerita enggak? Ayo cepetan. Bukan, minggir. No, mumpung bajunya sama. Mau enggak? Teman-teman, akhirnya si pemilik kebun ini mengundang anak-anaknya dan memberi tugas kepada anaknya. Tugasmu hari ini. Iya, tugasku apa ayah? Tugasmu silahkan pergi ke tetangga-tetangga untuk mengabarkan bahwa besok kita mau panen. Oke, siap ayah. Dan tugasmu siapkan semua peralatan untuk kita panen besok. Siap ayah, aku akan menyiapkannya. Dan tugasku makan. Bukan, tugasmu temani ayah. Baik ayah, kalau begitu aku akan pergi ke tetangga-tetangga. Teman-teman, si anak ini kemudian berkunjung ke rumah tetangga 1, 2, 3, 4, semuanya dikasih berita bahwa besok mau panen. Mengetok pintu rumah tetangga satunya. Assalamualaikum. Paman, besok ayahku panen. Paman diminta datang ke kebunku. Paman, si lupa. Paman besok datang ya? Iya, aku akan usahakan datang. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian datang ke tetangga sebelahnya. Assalamualaikum. Bude, besok ayahku panen. Bude datang ya ke tempatku, ke kebunku. Terima kasih nak, aku akan datang.
kasih budi. Datang lagi ke rumah satunya. Assalamualaikum. Ih, nenek. Nenek, besok ayahku panen. Nenek datang ya ke tempatku, ke kebunku. Baiklah, nenek akan datang. Terima kasih undangannya. Assalamualaikum. Salim dulu, Nek. Nenek tangannya bau cilok. Jangan-jangan habis makan cilok. Puasa. Masya Allah. Dan teman-teman, akhirnya keesokan harinya semua tetangga-tetangganya datang. Matahari sudah mulai muncul. Ayam sudah mulai berkokok. Teman-teman, semua sudah datang dengan membawa tempatnya masing-masing. Si pemilik kebun datang ke kebunnya. Terima kasih tetangga-tetanggaku. Sekarang silakan masuk ke kebunku dan mengambil buah yang kalian suka. Sesukanya silakan. Wah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya masuk ke kebunnya dan teman-teman, setiap mereka pulang, mereka mendoakan keberkahan rezeki untuk si pemilik kebun. Setiap tahun seperti itu. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian si pemilik kebun ini kemudian dipanggil oleh Allah. Si pemilik kebun ini meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, sebelum meninggal si pemilik kebun ini berpesan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan kebiasaan ayahnya, yaitu berbagi ketika panen. Namun ternyata suatu ketika si pemilik kebun yang sudah meninggal ini kebunnya mau panen, anak-anaknya kembali berkumpul. Si kakak, si tengah, sama si terakhir berkumpul. Kalian tahu, besok kita akan panen. Wah, alhamdulillah, kalau begitu aku tugasku seperti biasanya. Aku mau memberitahu kepada tetangga-tetangga kalau besok kita panen. Tidak bisa. Wah, kenapa? Kan ayah biasanya memerintahkan aku untuk memberitahu mereka. Tidak bisa. Kali ini tidak boleh. Kenapa begitu? Kan ayah memerintahkan kepada kita untuk melanjutkan kebiasaannya berbagi ketika panen. Tidak bisa. Kali ini tidak boleh. Kenapa? Kalau sampai mereka tahu, maka mereka akan mengambil buah-buah di kebun kita dan kita akan rugi. Aku tidak mau begitu. Tapi kan ayah nyatanya tidak rugi, malah semakin banyak. Itu karena ayah. Aku tidak mau begitu. Aku tidak mau rugi dengan mereka mengambil buah-buah di kebun kita. Lah terus? Maka kita rahasiakan dari mereka. Mana mungkin? Kan kita melewati rumah-rumah mereka ketika menuju kebun. Maka kita harus berangkat malam hari. Wah, malam hari? Jam berapa? Pokoknya tidak boleh ada yang tahu kalau kita ke kebun. Ketika mereka terlelap tidur, maka kita harus berangkat. Wah, sudah, jangan banyak alasan. Kamu dan kamu tidur. Teman-teman, ternyata si kakak laki-laki yang pertama ini tidak mau berbagi dan tidak mau ada orang yang tahu kalau dirinya mau panen. Akhirnya mereka semua tertidur. Akan aku bangunkan kau nanti malam. Teman-teman, saudara-saudara yang lain pun tidur. Dan ketika malam tiba, mereka dibangunkan. Bangun! Kan masih ngantuk. Bangun! Masih ngantuk, pengen tidur. Ayo cepat bangun. Diseret teman-teman, dibangunkan saudaranya untuk pergi kemana? Ke kebun dan melewati rumah-rumah warga. Mereka pelan-pelan jalannya agar tidak sampai ada orang yang tahu. Kita lewat jalan sini. Jangan sampai ada orang yang tahu. Pelan-pelan langkah kita. Teman-teman, mereka pelan
rumah-rumah warga karena mereka tidak ingin ada orang yang tahu dan mendengar mereka berangkat ke kebun. Pelan-pelan. Iya, sudah pelan-pelan. Ayo pelan-pelan lagi, jangan bersuara, Iya, jangan bernafas. iya. Hah? Mati dong. Enak aja. Teman-teman, akhirnya sebelum sampai di kebun, si saudaranya ini mengingatkan lagi. Tunggu. Aku takut kita salah. Kita kasih tahu mereka saja. Jangan, sudah. Aku tidak mau mereka tahu. Pokoknya kita tidak boleh sampai ada orang yang tahu agar mereka tidak meminta hasil panen kita. Kalau sampai mereka tahu, kita bisa rugi. Aku tidak mau itu. Teman-teman, ternyata ketika sampai di kebunnya betapa mereka kaget karena kebunnya tiba-tiba menghitam, hangus seperti habis terbakar. Mereka kemudian kaget dan saling menyalahkan. Kenapa kebun kita begini? Ini bukan kebun kita. Ini kebun kita. Wah, kenapa jadi hitam begini? Oh, mana buah-buahnya? Mana buah-buahannya? Mana pohon-pohon rindang kita? Pohon-pohon yang sangat lebat buahnya. Jangan-jangan ini bukan kebun kita. Ini kebun kita. Kita melewati jalan yang sama seperti biasanya dan ini kebun kita. Kenapa kebun kita hitam seperti ini? Teman-teman, mereka kemudian saling menyalahkan antara satu dan yang lainnya. Gara-gara kamu. Tidak bisa. Gara-gara Gara-gara kamu. Teman-teman, mereka saling menyalahkan dan mereka kemudian menangis dan meminta ampun kepada Allah. Wah, ampuni kami ya Allah. Kembalikan kebunku seperti semula. Hijaukan pohon-pohonnya. Lebatkan buahnya. Ampuni kami ya Allah. Teman-teman, tapi ternyata kebun mereka tidak bisa kembali. Kebun mereka hangus, kebun mereka habis tanpa ada satu pohon pun yang selamat. Semuanya habis dan dikisahkan sampai hari ini tanah mereka menjadi tanah yang tandus, tidak bisa ditumbuhi apa-apa. Bahkan rumput pun tidak bisa tumbuh di tanah mereka. Subhanallah. Siapa yang membuat kebun mereka hitam? Siapa yang membuat kebun mereka hangus? Kebun mereka habis? Allah. Karena Allah yang berkuasa. Mereka tidak memberikan hak-hak dari orang-orang fakir miskin. Makanya Allah sekalian menghabiskan. Na'udzubillah, karena harta yang kita miliki 1/3-nya adalah hak dari orang-orang fakir miskin. Makanya diwajibkan bagi kita untuk berzakat, untuk bersedekah, karena sedekah tidak akan membuat habis tapi akan semakin bertambah. Siapa yang bilang seperti itu? Rasulullah mengatakan, mana kosot sodakotu min malin, tidak akan berkurang harta yang kalian sedekahkan. Masya Allah. Pertanyaan pertama, ada di surat apa, juz berapa, ayat berapa yang Kak Ulan kisahkan tadi? Surat apa? Al-Qalam Surat Al-Qalam, juz berapa? 29 Ayat berapa? 17 sampai 33. Masya Allah, betul. Silakan maju nak. Namanya Mbak siapa? Mbak Mika. Hah? Tata. Oh, Paramita. Halah sopo? Dieja. Ini teata. Oh, ini teata. Ta. Oh, Masya Allah. Kelas berapa? 2. SMA apa SMP?
SMA, SD, 2 SD. Oh, pinter Masya Allah. Mbak Mita 2 SD. Tadi pertanyaannya ada di surat berapa, ayat berapa, juz berapa yang Kak Ulang kisahkan? Dalam surat Al-Qalam tadi dikisahkan, kisahnya adalah seorang yang dermawan. Adalah seorang pemilik kebun yang dermawan. Pertanyaannya, kenapa kebun mereka akhirnya habis? Maju, pintar. Yuk sini maju. Ya. Hampir saja numplek. Namanya siapa? Siapa? Bagus. Kapur Barus. Siapa? Bagus. Oh, Gabus. Ya Allah. Siapa pelan-pelan? Bagus. Oh, Bagus. Oh, bagus. Mas Bagus kelas berapa? 5. Kelas 5? 5 temenan? Apa 5 TK? 5 SD. Pertanyaannya, kenapa kebun mereka akhirnya habis, hangus? Kakaknya pelit, saudara-saudaranya pelit. Tapi dari ketiga saudaranya tadi, ada nggak yang mengingatkan kebaikan? Ada. Siapa? Adik yang kecil. Adiknya yang tengah yang mengingatkan. Masya Allah, pinter. Mas Bagus mau diajak main silap nggak?